tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yuskia Rahmtali, SPDK, asal sekolah SMA Negeri 6 Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Pada hari ini, Rabu 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab periode 5 tahun 2022 dengan mengambil materi pembelajaran kelas 11, yaitu keluarga sebagai gereja mini. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat pada video praktek yang saya laksanakan berikut ini. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Ya, bagaimana kabar kakak? Baik. Ya, puji Tuhan. Siap belajar ya? Ya, Pak. Ya, sebelum kita belajar, saya minta kesediaan dari salah satu untuk berdoa. Para guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita proses belajar mengajar, terdahulu marilah kita bersyukur di pagi hari yang Engkau sudah berikan kepada kami ini Tuhan, dan di pagi hari yang indah ini Engkau sudah mengumpulkan kami satu persatu di gedung sekolah kami Tuhan Yesus, dan di saat ini juga kami sudah berada di kelas kami untuk belajar. Dalam Kau datang bersama-sama dengan kami, bukalah otak dan pemikiran kami Tuhan Yesus, supaya apa yang disampaikan oleh Bapak Guru kami dapat mengerti dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami tabiskan ke dalam tangan-Mu. Lalu di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ya, terima kasih Nona. Jangan absen ya? Pak. Nah, Hari Tawai Tabi. Hadir Pak. Yohanes Mahir. Hadir Pak. Petra Mahir. Hadir Pak. Griselda. Hadir Pak. Binti Garjalai. Hadir Pak. Ya. Yang tidak hadir? Oke. Ya, kita hari ini kita akan belajar. Namun sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, saya akan putarkan sebuah video dan Anda cermati dengan baik, dan sebentar ketika saya silakan Anda memberikan pendapat tentang video tersebut. Kira-kira materi apa yang akan kita bahas di hari ini? Ya. Ya, cermati video dengan baik.
Bagaimana tanggapan Anda terhadap video tersebut? Ada bisa menjawab? Baik, Pak. Menurut pendapat saya itu gambaran atau video itu proses ibadah keluarga. Ya, baik sekali. Tepuk tangan untuk Rendra. Ada lagi? Ada lagi? Ya, dengan demikian video itu menggambarkan ada persekutuan ibadah di dalam rumah. Dengan demikian proses pembelajaran kita di hari ini tentang keluarga sebagai gereja mini. Dengan potensi dasar 3.2 menganalisis pentingnya nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. 4.2 membuat karya yang berkaitan dengan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Tujuan pembelajaran kita di hari ini yang pertama menjelaskan pengertian dan hakikat gereja. Yang kedua sebagai gereja mini. Yang ketiga memaknai satu panggilan gereja dalam kehidupan keluarga. Dan yang keempat membuat laporan singkat sebagai penglihatan peran keluarga sebagai gereja mini. Yang pertama kita akan bahas tentang apa yang ada di depan gambar tersebut. Ya, gereja. Apa itu gereja? Tempat ibadah. Ya, baik sekali. Ya, pengertian gereja. Kata gereja dalam bahasa Yunani adalah eklesia. Kata eklesia berasal dari dua kata yaitu ek dan eklesia. Dan kalian berarti memanggil. Dengan demikian kata gereja atau eklesia adalah suatu kelompok yang dipanggil keluar. Ya, kita lihat bahwa gereja sebagai persekutuan orang-orang yang telah dipanggil dari kegelapan untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa buka pada Kolose 1 ayat ya 11 yang berbunyi begini. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kita bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil dari kegelapan untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang dimaksud gereja itu bukanlah bangunan secara fisik, tetapi yang dimaksud gereja adalah kita, yaitu setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pada pertemuan-pertemuan lalu kita sudah bahas tentang keluarga, bahkan fungsi-fungsi keluarga. Apa itu keluarga? Ada yang bisa menjawab? Renita? Bisa? Keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Ya, bagus. Berikan tepuk tangan buat Renita. Ya. Ya, kita lihat secara etimologis, keluarga berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kuluwarga, yang berarti anggota. Jadi keluarga adalah anak. Ya, itulah keluarga. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, kita lanjut.
Ya, di sini ada beberapa pendapat para ahli tentang keluarga. Kita lihat yang pertama menurut Duval dan Logan. Duval dan Logan mengatakan bahwa keluarga adalah sekumpulan orang. Ya, kita lihat bahwa ada gambaran dari Alkitab Perjanjian Lama bahwa dalam keluarga para leluhur yaitu Abraham, Ishak dan Yakub, mereka tidak dilakukan persetujuan yang sejati dengan keluarga dan orang lain serta tidak menyaksikan kehadiran dan kuasa Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka mati karena kejahatan mereka sendiri. Ya, kita masuk pada poin ketiga, yaitu memaknai satu panggilan gereja dalam kehidupan keluarga. Kita lihat bahwa ada persamaan antara gereja dan keluarga, yakni ada dua. Yang pertama, keluarga dan gereja merupakan sebuah institusi atau lembaga yang bertumbuh. Yang kedua, kita lihat bahwa semua fungsi dan panggilan dalam gereja juga ada dalam keluarga Kristen. Dengan demikian, maka pada poin ini kita lihat bahwa satu panggilan gereja dalam keluarga sebagai gereja mini atau gereja rumah tangga adalah sebagai berikut. Yang pertama apa? Melayani. Yang kedua, bersekutu. Yang ketiga, saksi. Dan yang keempat, ya, baik dari 4 poin ini, maka saya akan bagi atas 4 kelompok. Kelompok pertama membahas tentang melayani, kelompok 2 membahas tentang bersekutu, kelompok 3 membahas tentang bersaksi, dan kelompok 4 membahas tentang ekonomia. Ya. Bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ayo, duduk per kelompok. Mulai dari kelompok 1 untuk presentasi hasil diskusi kelompok. Ya, kepada kelompok 1 saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Menurut kami kelompok 1, diakonia merupakan tugas gereja untuk melayani. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dinyatakan melalui perbuatan, tidak hanya melalui perkataan saja. Ya, bagaimana ada tanggapan dari kelompok 2, 3, 4? Ya, sangat bagus sekali apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, kelompok 2 saya persilakan. Menurut kami dari kelompok 2, kononnya merupakan gereja sebagai persekutuan.
Persekutuan itu mempunyai banyak manfaat yang untuk saling menumbuhkan, membangun, dan juga untuk saling menasehati. Ada tanggapan dari kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4? Ya, yang disampaikan oleh kelompok 2 sama baik sekali. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3 saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 3. Menurut kami, Martonia merupakan tugas gereja untuk bersaksi. Kita akan lihat pada Matius 5 ayat 13-14. Dari ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa gereja mempunyai tugas untuk menjadi garam dan terang. Dengan kata lain, gereja mempunyai tugas untuk memberitakan Injil gereja Allah kepada semua makhluk yang ada di bumi ini. Ya, bagaimana kelompok pada tanggapan? Ya, tinggal saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 4. Oikonomia merupakan kegiatan yang sebenarnya tidak hanya bersifat manajerial, administrasi organisasi gereja secara semata seperti keresikuan DLL, tetapi lebih pada panggilan gereja terhadap penataan bumi di mana termaksud semua makhluk hidup di atasnya. Ya, baik, ada tanggapan dari kelompok 1, 2, 3 untuk kelompok 4? Ya, baik sekali yang disampaikan oleh kelompok 4. Dan aplaus untuk kelompok 4. Kemudian kita lihat bahwa diakonia itu merupakan tugas gereja untuk melayani. Pelayanan baik adalah pelayanan yang dinyatakan melalui perbuatan, tindakan, tidak melalui perkataan saja. Ya, kita bisa lihat pada Yakobus 1 ayat 27 dikatakan di situ bahwa ibadah yang murni dan yang tidak bercatat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, yang menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicanakan oleh dunia. Kita lihat bahwa lewat ayat tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kita melakukan pelayanan kasih seperti mengunjungi yatim piatu, janda, dan orang-orang yang sedang mengalami musibah, firman Tuhan ini dikatakan bahwa itu adalah ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Kita lihat bahwa koinonia yaitu merupakan tugas gereja sebagai persekutuan. Kita lihat pada Kisah Para Rasul 2 ayat 42, begini bunyi firman Tuhan, mereka tidak bertekun dalam pengajaran rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kita lihat pada ayat tersebut memberikan teladan bagi kita semua, yaitu pada waktu itu jemaat Penuh Muda selalu mengatakan persekutuan. Persekutuan itu mempunyai banyak manfaat, yaitu untuk menyembuhkan, membangun, dan juga untuk saling menasihati. Ya, kita lihat pada yang ketiga marturia atau bersaksi. Kita akan lihat pada Matius 5 ayat 13 yang seperti yang disampaikan oleh kelompok 3, bahwa dan ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa gereja mempunyai tugas untuk menjadi garam dan terang dunia. Ya, baik anak-anak, dengan demikian pembelajaran yang telah kita belajar, maka saya akan bagikan
masing-masing kerja ini pilihan ganda 5 soal, masing-masing kerja waktunya 5 menit. Selepas itu dikembalikan ke saya untuk saya periksa. Ini lembaran kerjanya dibagikan ya. Ingat tulis nama, tulis kelas. Anda tinggal pilih option mana yang tepat. Ya, tulis nama, tulis kelas. Ya, bagaimana anak-anak sudah? Sudah. Ya, kalau sudah dikumpulkan masing-masing. Untuk Anda punya hasil ternyata sangat memuaskan. Dari soal yang saya kasih ternyata Anda mampu untuk menjawab semua. Saya sudah periksa, ini 100. Ya, dengan demikian berikan aplaus untuk kita semua. Ya, baik anak-anak, dengan demikian kita masuk pada kesimpulan. Siapa bisa memberikan kesimpulan bagi kita semua tentang pelajaran yang kita sudah dapat hari ini? Ya, baik anak-anak, kita akan masuk pada kesimpulan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan bagi kita? Ya, kalau begitu kita berikan kesimpulan sama-sama. Ya, Pak. Ya, dengan demikian kita lihat bahwa setelah kita belajar tentang gereja, tentang keluarga, tentang tugas gereja, kita menyimpulkan bahwa yang dimaksud keluarga sebagai gereja mini adalah keluarga yang mempunyai tugas untuk melayani, untuk membuat persekutuan dan memberitakan firman Tuhan, sehingga kehidupan gereja Tuhan mencari garam dan terang dunia. Ya, kita punya tugas kelompok. Ya, tugas kelompok ini seperti yang tadi, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Tapi dalam tugas kelompok ini saya nanti bagikan lampirannya supaya Anda tinggal masuk kepada keluarga Kristen, lalu Anda tinggal wawancara dengan mereka atau mengobservasi tentang kehidupan keluarga Kristen, bahwa keluarga Kristen mereka menerapkan koinonia,
diakonia, martoria, ekonomia, atau tidak. Betul. Tugas ini minggu depan dikumpulkan. Ya. Jadi tugas kelompok tadi ini lampirannya. Nanti Anda ke keluarga Kristen, setelah Anda mengobservasi, lalu Anda di situ Anda masuk lalu tanya-tanya bahwa dari depannya Anda lihat bahwa apakah keluarga pernah membantu orang lain, seperti itu, dan seterusnya. Lalu keterangannya Anda tinggal checklist. Anda lihat di situ keterangannya kolom 1 tidak pernah, kolom 2 jarang, kolom 3 sering, kolom 4 sana selalu. 4. Nomor 2 itu jarang. Kalau dong jarang bantu berarti jika nomor 2. Kalau dong pernah bantu orang lain, berarti checklist nomor 1. Ya, seperti itu. Ya, anak-anak, dengan demikian pembelajaran kita sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri proses belajar kita di saat ini, saya minta kesediaan salah satu untuk membawa kita dalam doa. Dan saya persilakan. Tadi nanya bersih, Pak? Tidak, Pak. Nanya? Teman-teman sekalian, sebelum kita berdoa, marilah kita menyanyi lagu yang berjudul Harta Berharga. 1, 2, 3. Harta yang berharga adalah keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga, puisi yang paling adalah keluarga, mutiara adalah keluarga. Selamat pagi Emma, selamat pagi Abang. Matahari hari ini bersinar. Terima kasih Emma, terima kasih Abang. Sumpah sakit berasa dari kami putra putri. Semua tenang dan kita berdoa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kebaikan-Mu, buat cinta kasih sayang terhadap kami anak-anak-Mu. Dan di saat ini juga kami sudah selesai belajar. Biarlah semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Guru kami dapat mengerti dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami teruskan ini semua dalam tangan. Lalu di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Ya, terima kasih Nona. Sama-sama. Ya, baik anak-anak. Sampai di sini perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.